Oke, yuk kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan, puji Tuhan dulu, nanti baru kita dengerin firman ya. Oke. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum, di surga kau ada, di dunia kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap lagi, yang belum bisa lihat tulisannya yang di depan ya. Ikuti di YouTube-nya. Yang sudah bisa tetap nyanyi dengan suara yang keras. Oke? Oke. Siap-siap. Terbang luar angkasa, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka karena Engkaulah Yesusku. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun karena Engkaulah Yesusku. Engkaulah Yesusku. Ya, puji Tuhan. Nah, lagu tadi mengajarkan kita bahwa mau ketika mendaki gunung, mau dalam kondisi turun di lembah, mau seberangi laut ya, mau dayung-dayung perahu, semuanya yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa menolong kita hanya siapa tadi? Tuhan. Ada Tuhan yang selalu mengasihi kita ya. Di kanan kita, di kiri kita, di sekeliling kita, wah Tuhan selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan, selalu mengasihi ya. Nah,
Teman-teman, besok Jumat itu ada, kalau di kalender itu warnanya merah, hari libur. Ayo, kenapa? Hari libur apa ya? Paskah. Betul. Oh, Paskah. Siapa yang tahu artinya Paskah? Ayo, apa artinya Paskah? Yesus. Apa? Kebangkitan Yesus. Ayo, wafat atau kebangkitan? Iya, memperingati wafatnya dan kebangkitannya. Jadi Paskah itu tidak hanya tentang kematian Tuhan Yesus, tapi Paskah juga tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Yuk, sebelum kita dengar cerita lengkapnya, kita mau berdoa dulu ya. Hari ini Miss mau cerita tentang kasih Tuhan buat hidup kita. Yuk semuanya kita bersiap untuk kita berdoa. Ayo sikapnya yang menghormati Tuhan. Bersiap untuk berdoa. Ya. Yuk semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau mendengar berita tentang kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan membuat kami bisa mengerti. Yesus yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, tadi kita sudah bicara tentang apa? Paskah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih teman-teman? Menurut teman-teman ini kenapa kok kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus harus dirayakan? Kenapa ada perayaan Paskah? Ayo. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita karena kebangkitan kita. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Oh, itu betul sekali. Jos, ya. Jadi kenapa kok kita harus mengingat terus, merayakan terus, supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, ini Miss punya gambarnya. Lihat ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini adalah, hari ini kita akan belajar nih dari 1 Petrus 3 ayat 18. Tentang Allah mengasihi apa? Manusia. Nanti Miss akan kirimkan gambar-gambarnya di grup WA ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi. Kalau ada yang suka komik nih bisa di print. Nah, bisa dijadiin buku dengan materi-materi yang kemarin tuh Miss kasih cerita-cerita. Nanti jadi buku cerita ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengerti bahwa Allah mengasihi manusia. Nah, Miss ngajarnya nggak lama. Miss minta semuanya fokus dulu, jangan bermain, ya. Tapi lihat ke materinya sebentar, oke? Dengerin Miss sebentar ya. Nah, ini adalah Allah mengasihi manusia. Nah, kisah ini pengorbanan Tuhan Yesus itu dimulai sejak pertama kali manusia diciptakan. Ini siapa? Adam dan ini Hawa, betul. Adam dan Hawa ketika diciptakan Tuhan pertama kali, mereka itu diciptakan dalam keadaan yang kudus. Kudus itu artinya apa ya, Mi?
Oh, kudus itu tanpa dosa. Tanpa dosa. Mereka tinggalnya di Eden. Nah, di tengah-tengah taman, Tuhan itu memberikan ada sebuah pohon. Namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini pas di tengah-tengahnya. Nah, di pohon ini adalah satu-satunya pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan manusia. Padahal yang lainnya boleh dimakan, cuma satu ini aja yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh dimakan. Nah, tapi ternyata apa? Oh, nih. Waktu itu setan yang mengambil rupa seperti ular, ya, mengambil rupa ular, itu datang kepada Hawa, terus bohongin Hawa. Dia bilang, Ibu Hawa, Bu Hawa, kan Tuhan berfirman, semua makanan di taman ini nggak boleh kamu makan ya. Tapi Hawa bilang, enggak, semua yang di taman ini boleh ku makan, kecuali pohon ini aja yang di tengah-tengah, kata Hawa. Tapi akhirnya apa? Setan bertanya lagi, loh kenapa nggak boleh? Wah, Tuhan hanya takut kalau kamu makan nanti kamu hidup kekal. Oh, Hawa bilang enggak. Tuhan bilang kalau aku makan buahnya, maka hari itu juga aku akan mati. Tapi si ular ini berkata lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, makanya hari itu Hawa mulai melihat buah itu sebagai buah yang sangat menarik. Dia mulai tergoda, waduh, kok kayaknya enak. Aku bisa tahu yang baik dan yang jahat. Aku bisa tidak akan mati. Oh, akhirnya benar, Hawa tertipu oleh siapa? Oleh setan. Nah, akhirnya apa ini? Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa nggak taat sama Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Sejak hari itu, manusia menjadi berdosa. Tapi nggak cuma itu. Ternyata apa? Yang makan buah itu juga Adam juga. Makanya, nih lihat. Ketika mereka berdua menjadi berdosa karena tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Adam dan Hawa ini diusir keluar dari taman Eden. Gak boleh lagi masuk. Dan sejak hari itu mereka terpisah dari Tuhan. Gak bisa lagi ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Taman Eden dijaga oleh malaikat yang memastikan supaya Adam dan Hawa nggak bisa masuk lagi ke Eden dengan semua apa dosa-dosanya. Nah, ini manusia benar-benar nggak bisa lagi ketemu sama Tuhan, ya, jauh dari Tuhan. Padahal lihat nih. Ketika manusia itu kudus, dia akan bisa berada di surga. Tapi manusia yang berdosa nantinya akan dihukum di neraka. Ya. Dua-duanya sama-sama kekal, tapi satunya hidup yang kekal, tapi yang satunya apa? Hukuman kekal dan kematian yang kekal. Ayo, kamu pilih mau yang mana? Di surga atau di neraka? Surga. Ada nggak yang pilih di neraka gitu? Ada yang mau di neraka? Mau ya? Nggak enak. Kenapa? Oh, di situ tempatnya api, gitu. Api yang tidak pernah padam. Di situ adanya cuma siksaan dan penderitaan.
Oh ya, jadi jangan mau. Nah, pertanyaannya, kalau saya nggak mau gimana, Miss? Padahal kan kita berdosa. Kalau berdosa kan nggak bisa masuk surga. Nah, menurutmu gimana? Kan nggak bisa masuk surga orang berdosa. Lihat tuh, Adam sama Hawa berdosanya berapa kali? Cuman satu kali tuh berdosanya. Cuman apa? Nggak taat maem buah. Itu nggak taat sama perintah Tuhan. Nah, cuman satu dosa aja. Tapi yang terjadi apa? Adam dan Hawa diusir loh dari Eden. Nah, terus kamu gimana? Kamu punya dosa nggak? Punya nggak? Coba, dosa itu apa, Tomis? Nah, dosa itu apa contohnya? Kalau dikasih tahu mama papanya, ngeyel. Kalau misalnya dibilangin marah-marah. Terus apa? Nakalin kakak adiknya. Mukul temennya. Misalnya iri hati. Apalagi contoh dosa? Mencuri, ngambil yang bukan miliknya tanpa izin, pinjem barang nggak kembalikan. Nah, itu semua contoh-contoh apa? Dosa. Pernah nggak kamu begitu? Pernah nggak begitu? Wah, bahkan nih, kalau yang sekarang nih, kalau kamu lagi benci sebel sama temenmu, ya, itu pun sudah dianggap apa? Membunuh loh sama temenmu. Itu juga apa? Dosa. Pernah nggak sebel sama orang? Wah, pernah. Kalau Miss pernah dulu juga sebel sama orang ya. Apalagi yang suka nakalin kita, ya nggak? Wah, berarti apa? Wah, Miss kalau gitu berarti semua orang berdosa dong. Iya. Lah, kalau semua berdosa, bisa masuk surga enggak? Enggak. Aduh, piye nih? Nah, kita lihat kelanjutannya. Ya, nih, perhatikan. Di kitab Roma ayat 3 Roma 3 ayat 23 itu bunyinya gini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sejak bayi lahir pun, baru lahir aja, mereka sudah jadi orang berdosa. Loh kok bisa, Miss? Bayi kan cuma bisanya nangis doang, cuma gitu. Masa bisa bikin dosa, Miss? Iya. Semua manusia itu berdosa karena ada siapa? Adam dan Hawa yang berdosa. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, maka semua orang, semua anak cucunya, semua keturunannya, ya, itu berdosa. Makanya apa? Semua manusia sudah apa? Berdosa. Jadi tidak ada seorang yang layak untuk apa? Untuk surga. Terus upah dosa apa, Miss? Di Roma 3 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua orang yang berdosa hukumannya cuma satu, yaitu apa? Mati. Di mana? Di neraka. Aduh, kok tambah serem, Miss, beritanya, Miss, firman Tuhannya. Nah, inilah kabar baiknya, teman-teman. Ya, tadi semua orang berdosa dan kita pasti dihukum. Tetapi di Yohanes 3 ayat 16 Tuhan berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ini kabar baik. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menyayangi kamu. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu mau menolong kita. Yaitu dengan apa? Memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menyelamatkanmu, menggantikan hukumanmu. Kita nggak perlu dihukum lagi, tapi Tuhan Yesus yang akan dihukum untuk kita. Nah, makanya apa? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Coba perhatikan. Sebenarnya yang berdosa itu tangannya Tuhan Yesus atau tangan kita? Tangan kita loh. Kita yang suka jahil tangannya. Tapi yang dihukum tangannya siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang disalib. Terus kakimu yang seringkali apa? Nganterin kita, ya toh? Untuk kita bikin dosa. Nendang temennya, ya toh? Mungkin jatuhin orang. Ya, nganterin kita pas mau nyuri mangga tetangga. Ah, misalnya gitu. Tapi kakinya Tuhan Yesus yang dihukum. Terus nih loh, pikiran kita nih loh. Pikiran kita ini yang seringkali jahat. Suka ngrenengi. Suka mikir yang jahat sama orang. Jahilin orang. Ngata-ngatain orang, ya toh? Bener nggak? Oh, dasar. Kamu jelek. Oh, kamu nggak keren. Nah, gitu-gitu ya. Nah, pikiran kita yang jahat, tapi pikiran Tuhan Yesus, kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai dengan duri. Oh, padahal seluruh tubuh kita ini yang bikin dosa, tapi tubuh Tuhan Yesus yang disalib. Kenapa Tuhan Yesus mau lakukan itu ya? Nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah, Tuhan Yesus nanti yang akan menjadikan kudus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Ketika dia disalib dan 3 hari kemudian dia bangkit dari maut, hidup lagi, dia hidup sebagai manusia yang baru. Dengan tubuh kemuliaan. Makanya apa? Tuhan menjadi kudus. Nah, Tuhan yang sama itu juga mau menguduskan kita. Kalau kita mau apa? Percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus, terus kita bilang, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku. Makanya apa? Tuhan Yesus juga menjadikan kita orang yang kudus. Karena itu Tuhan Yesus disebut juru selamat. Karena apa? Dia orang yang menyelamatkan kita. Yang bisa membersihkan nih loh. Hatimu tadi yang penuh dengan dosa yang hitam, itu dibersihkan oleh Tuhan, dijadikan apa? Kudus. Nah, pertanyaannya mau enggak kamu? Percaya Tuhan Yesus? Mau ya? Nah, kalau firman Tuhan berkata,
Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, diselamatkan. Hatinya jadi kudus. Oh. Yuk kita baca ayat ini. Bab juga 1 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sekali lagi ya. 1 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita, mengampuni semua dosa kita. Syaratnya cuma satu. Percaya. Coba Miss mau lihat, kamu yang mau percaya sama Tuhan boleh angkat tanganmu gini. Mau ya percaya Tuhan Yesus ya? Ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Nanti semua ngikuti doanya Miss. Oke? Bisa ya? Kita ikuti doanya Miss ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau minta Tuhan membersihkan hati kita, supaya kita jadi kudus dan bisa apa? Menerima keselamatan, hidup kekal dari Tuhan, ya. Yuk semuanya ikuti Miss berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mengaku bahwa aku orang berdosa. Masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan berikan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi ingat firman yang tadi bahwa Tuhan mengasihimu dan sudah menebus hidupmu. Sekarang Tuhan Yesus sudah di hatimu ya. Coba punya tangannya gini, 5 jari, bisa? Ikuti Miss ya. Kita mau praktek ini dari 1 Petrus nih, ada firman Tuhan bilang gini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Akunya sekarang diganti Tuhan, ya. Terus nanti kamunya diganti namamu. Jadi contoh Miss. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Pandan. Nah, bisa ya?
Nanti diganti namamu ya. Ya, yuk praktek. Tuhan kali-kali tidak akan meninggalkan. Ayo sebut namamu. Pandang. Nah, gitu. Sekali lagi yuk, sekali lagi. Semangat. 1, 2, 3. Tuhan kali-kali tidak akan meninggalkan. Sebut namamu. Pandang. Iya. Iya, sekarang Tuhan nggak akan tinggalin kamu. Kan Tuhan ada di hatimu. Jadi kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu jalan-jalan, apapun yang kamu lakuin, Tuhan selalu apa? Menyertai kamu. Tidak pernah meninggalkan. Ya. Nah, besok Jumat tidak akan ada PA, ya. Karena teman-teman akan merayakan Paskah. Iya. Iya, jadi besok Jumat kita libur ya. Teman-teman boleh merayakan Paskah bersama keluarga maupun kalau ada yang pergi ke gereja juga boleh. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.